menjelaskan bahwa penetapan tersangka ya untuk menentukan penetapan tersangka itu minimal 2 alat bukti. Bukan jumlah dari saksi. Bukan yang mulia, minimal 2 alat bukti. Misalnya saksinya ada 10. Iya yang mulia. Dihitung 1 alat bukti atau 10? 1 alat bukti. Nah, 1 alat bukti. Harus nyari yang alat bukti yang lain. Kemudian tadi saksi juga mengatakan, tadi ahli juga mengatakan bahwa ini masih berkaitan dengan pertanyaan termohon bahwa Facebook itu apakah masuk di dalam surat, kemudian ahli mengatakan itu masuk dalam Sudah, ini bagus, masih bagus itu. Kalau di kedengaran jelas suara itu. Ya. Kalau memang kalau di sana memang sepertinya tidak masuk, tapi keluarnya ada keluaran gitu. Ya, suara keluar. Ya, saya lanjutkan. Tadi saudara mengatakan bahwa Facebook itu tidak masuk dalam bukti surat, tapi dia masuk dalam bukti petunjuk. Kalau yang kemudian Facebook adalah masuk dalam bukti petunjuk, maka saudara ahli, saya mau merujuk kepada pasal 188 ayat 2 untuk mempermudah ahli menjawabnya, maka saya akan sedikit membacakan. 188 ayat 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya boleh diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Jadi hanya 3 dasar: keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan surat. Hanya ini dasar yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah petunjuk. Kemudian ahli tadi menyatakan bahwa Facebook itu adalah masuk dalam kategori petunjuk. Bagaimana jawaban saudara ahli atas pertanyaan saya ini? Baik, mohon izin yang mulia. Tadi saya menjelaskan bahwa akun Facebook itu dapat dijadikan sebagai petunjuk, bukan sebagai alat bukti yang dikualifikasi sebagai alat bukti petunjuk. 184 ayat 1 KUHP itu berbeda, maknanya sangat berbeda. Saya tadi sampaikan bahwa petunjuk itu alat bukti petunjuk di dalam 184 KUHP huruf huruf D itu akan diperoleh pada pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pokoknya, tidak dalam dalam tahapan penyidikan. Jadi penyidik itu tidak bisa mengumpulkan petunjuk ya. Karena yang ini terjadi di persidangan. Betul, terjadi di persidangan dalam perkara pokoknya yang persidangan tidak bisa itu. Tidak bisa. Itu saya tadi menyampaikan seperti itu. Tidak bisa ya. Jadi dapat dijadikan sebagai petunjuk, bukan alat bukti petunjuk. Ketika sudah di persidangan. Ketika sudah di persidangan, baru makanya tadi kan yang berkaitan dengan substansi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ya, yang kemudian ada di dalam pertimbangannya yang menyebut adresat DPO dan seterusnya, itu sebagai petunjuk bagi penyidik untuk kemudian ditindaklanjuti untuk mencari dan menemukan alat bukti. Nah, alat buktinya apa? Ya, alat buktinya 184 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C. 2 dari situ diambil dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangkanya. Demikian jawaban saya yang mulia. Oke, saya lanjutkan. Kemudian berkaitan dengan putusan pengadilan. Pertanyaan saya, apakah putusan pengadilan dapat dikualifikasi sebagai bukti surat? Mohon izin yang mulia, tadi sudah saya tegaskan, kalau saudara mencermati jawaban saya sudah berkali-kali menjawab itu. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Dalam putusan pengadilan, kekuatan pembuktian